Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Aris akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Itu. Jadi yang pertama, Pak Aris akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerage, akar tinggal atau rizoma dan spora. Ya, bisa kalian buka LKS halaman 21 ya, di situ ada suatu pembahasan tentang tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar, batang, atau daun tumbuhan yang telah tua. Ya. Kemudian untuk umbi lapis, yaitu contohnya, yaitu bawang merah memiliki bentuk berlapis di tengahnya akan tumbuh tunas. Sedangkan ubi batang, contohnya ubi batang yang mudah kita jumpai adalah kentang dan ubi jalar. Umbi batang pada kentang dan ubi jalar merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ya. Sedangkan umbi akar contohnya antara lain bunga dahlia, lobak, wortel, singkong. Kita masuk pada spora. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Dan spora ini dapat dilihat pada jenis tanaman paku-pakuan yang sering ditanam orang sebagai tanaman hias. Ya. Spora dapat dilihat pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Contohnya suplir, paku-pakuan, jamur, lumut. Ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan adanya campur tangan manusia, dapat terjadi dengan cara yang pertama yaitu cangkok. Ya. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya dan agar tumbuhan cepat berbuah. Kemudian stek daun, yaitu perkembangbiakan dengan cara menanam potongan bagian dari tumbuhan. Jadi tumbuhan tersebut kita potong, misalnya stek batang yang kita ambil batangnya kemudian kita tancapkan dalam tanah, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Begitu pula stek daun yang diambil daunnya kita tanam dalam tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Itu. Juga ada yang merunduk, ya. Tanaman merunduk ini merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi batangnya kita timbun ke dalam tanah. Kemudian lama-kelamaan akan terdapat akar, kemudian kita potong. Ya. Kemudian tempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Itu. Kemudian juga ada menyambung, yaitu pada bagian atas dan bawah kita potong, kemudian digabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Itu untuk yang materi pada hari ini.
terutama yang IPA. Kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu tentang ide pokok dalam teks laporan, ya. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah yang bagi berikut. Yang pertama, pasti harus kita baca dahulu, ya, dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Maka setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Misalnya di sini ada judul teks laporan. Kemudian kita ambil ide pokok paragraf pertama tersebut. Kemudian kita cari ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, ide pokok paragraf keempat. Gitu. Jadi pembelajaran yang ketiga, yang pertama yaitu tentang IPA, yaitu perkembangbiakan vegetatif, ya, tanpa adanya suatu perkawinan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan betina, dan bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Ya, demikian pertemuan pada hari ini, ya. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, jangan lupa harus rajin belajar, banyak membaca, dan selalu berusaha dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.